Ini adalah pengalaman saya. Kira-kira saat itu saya masih SD. Sekedar informasi, saya tinggal di sebuah desa kecil yang berada di lereng gunung di Jawa Timur. Desa kami terkenal asri dan merupakan salah satu penghasil durian. Karena berada di lereng gunung, maka desa kami sangatlah asri dan sejuk. Namun, siang hari yang asri akan berubah saat mentari tenggelam, di mana aktivitas warganya di luar rumah akan berhenti serempak saat adzan maghrib berkumandang, sehingga lingkungan di sekitar rumah saya akan sangat-sangat sepi karena memang di desa saya pada waktu senja setelah maghrib, lingkungan sekitar rumah sudah tampak gelap. Hanya suara jangkrik dan hewan-hewan malam yang berkumandang. Seperti biasa setelah adzan maghrib, saya yang waktu itu baru berusia 9 tahun mempunyai kebiasaan menyalakan lampu teras karena memang disuruh oleh orang tua. Saat itu saya hendak menyalakan lampu di halaman rumah saya, di mana tombol saklarnya berada di dekat jendela ruang tamu. Setelah menekan saklar, saya mengintip melalui jendela untuk melihat dan memastikan apakah lampu di halaman depan sudah benar-benar menyala atau belum, atau bahkan mungkin kabelnya putus. Dan saat mengintip itulah tiba-tiba di luar jendela saya melihat di jalan depan rumah ada seorang laki-laki parubaya hanya dengan menggunakan celana pendek selutut tanpa atasan berjalan melintas di depan rumah saya. Awalnya laki-laki tersebut tampak biasa saja, tanpa keanehan. Cara berpakaiannya pun juga terkesan lumrah untuk tampilan lelaki parubaya di desa saya. Tapi setelah saya amati lebih teliti lagi, ternyata cara berjalannya sedikit aneh. Langkah kakinya saat berjalan terlihat pelan, namun kecepatan berjalannya terlihat lebih cepat dibanding dengan gerakan langkah kakinya. Padahal seharusnya jika langkah kita pelan, kecepatan jalan kita juga pelan. Dan jika langkah kita cepat, maka kecepatan berjalan kita juga cepat. Kemudian, saat lelaki tersebut berada tepat di sebelah lampu halaman depan rumah saya, tiba-tiba kepala lelaki tersebut terlepas dari badannya dan jatuh menggelinding begitu saja ke tanah. Sedangkan badan dari lelaki yang sudah tidak berkepala tersebut masih berdiri tanpa kepala. Saya seketika membatu begitu melihat apa yang sedang berada di luar rumahku saat itu. Sesaat kemudian, sosok lelaki dan kepalanya yang sudah jatuh ke tanah tersebut langsung menghilang dan lenyap begitu saja dari pandangan saya. Saya hanya bisa diam mematung karena syok dan kaget
menyaksikan hal tersebut. Bagaimana bisa ada orang berjalan namun langkahnya tidak sinkron dengan kecepatannya? Ditambah lagi copot kepalanya, namun tanpa ada darah terlihat di situ. Peristiwa penampakan yang saya alami terjadi dalam waktu yang benar-benar cepat, hanya dalam beberapa detik saja. Setelah terdiam mematung untuk beberapa saat karena syok, saya perlahan sadar dan langsung berlari pergi meninggalkan ruang tamu tanpa bercerita pada siapapun, termasuk orang tua, karena takut tidak ada yang percaya. Akibat dari kejadian tersebut, selama beberapa bulan saya tidak berani mengintip halaman depan melalui jendela ruang tamu saat menyalakan lampu halaman depan. Sebenarnya sebutan hantu kepala lepas saya gunakan karena saya tidak tahu dengan pasti apa sebutan yang tepat untuk hantu yang pernah saya lihat, karena saya belum pernah melihat ada hantu dengan wujud yang serupa di film hantu manapun. Saya berharap semoga pengalaman ini menjadi pengalaman pertama dan terakhir kalinya saya melihat makhluk gaib. Sukses terus untuk Nyawiji TV.